Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Karya Guru Kecamatan Ngablak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi Matematika kelas 5 tentang satuan waktu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengubah dan menghitung konversi satuan waktu. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal tentang satuan waktu. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak lari mereka 40 meter. Siti dapat menempuhnya 10 detik. Lani dapat menempuhnya 12 detik. Dayu menempuhnya 12 detik dan Ayu menempuhnya 15 detik. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengar istilah jam, menit, maupun detik. Itu adalah beberapa contoh satuan waktu. Yuk kita bersama-sama memahami satuan waktu. Mengenal satuan waktu. Ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Sekarang kita akan belajar konversi satuan waktu. Anak-anak, 1 menit itu ada 60 detik. 1 jam 60 menit. Sedangkan 1 jam ada 3.600 detik. Selanjutnya, 1 hari ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 4 minggu, dan 1 bulan ada 30 hari. 1 tahun 12 bulan. 1 tahun ada 2 semester. 1 triwulan ada 3 bulan. 1 caturwulan ada 4 bulan. 1 tahun ada 3 caturwulan. Dan 1 tahun ada 4 triwulan. Sedangkan 1 tahunnya ada 52 minggu. Selanjutnya, 1 lustrum 5 tahun. 1 windu 8 tahun. 1 abad 100 tahun. Dan 1 milenium ada 1000 tahun. Nah, konversi satuan waktu ini dapat kalian hafalkan satu persatu dengan baik ya. Anak-anak, Bu Guru punya cara mudah untuk menentukan konversi satuan waktu. Contoh, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, apabila dari menit ke detik, tanda panahnya ke kanan, caranya kita kalikan. Apabila soalnya dari detik ke menit, tanda panahnya ke kiri, caranya kita bagi. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada soal 5 menit sama dengan titik-titik detik. Caranya 5 kita kalikan 60.
Mengapa kita kalikan 60? Karena dari menit ke detik tandanya ke kanan. Kenapa kita kalikannya 60? Karena dari menit, 1 menitnya ada 60 detik. Hasilnya adalah 300 detik. Jadi 5 menit sama dengan 300 detik. Contoh yang selanjutnya, 180 detik sama dengan titik-titik menit. Caranya 180 kita bagikan 60. Kenapa kita bagikan 60? Karena dari detik ke menit arah panahnya ke kiri. Jika arah panahnya ke kiri, caranya kita bagikan. Jadi 180 dibagi 60 hasilnya 3. Nah, contoh lain, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Masih seperti tadi, apabila tanda panahnya ke kanan, caranya kita kalikan. Dan apabila tanda panahnya ke kiri, dari detik ke jam, kita caranya dibagi. Contohnya, 2/5 jam sama dengan titik-titik detik. Caranya, 2/5 kita kalikan 3.600. Masih ingat kalian tentang pelajaran pecahan pada materi sebelumnya? Nah, 2/5 kali 3.600 bisa kalian cari dengan 2 dikali 3.600 kemudian dibagi 5. Hasilnya yaitu 1.440. Kemudian contoh selanjutnya, 2 jam 3 menit sama dengan titik-titik detik. Caranya kita pisahkan sendiri-sendiri. 2 jam sama dengan 2 kali 3.600. Hasilnya 7.200. Selanjutnya 3 menit kita kalikan 60 sama dengan 180. Kemudian kita jumlahkan 7.200 tambah 180, hasilnya 7.380. Jadi 2 jam 3 menit sama dengan 7.380 detik. Contoh selanjutnya, 1,5 jam sama dengan titik-titik menit. Caranya 1,5 kita kalikan 60 karena 1 jamnya ada 60 menit. Kita ingat kembali pelajaran pecahan desimal pada materi sebelumnya. 1,5 bisa kita buat menjadi pecahan biasa menjadi 15/10. Kita kalikan 60 hasilnya 90 menit. Nah, begitu pula dengan konversi satuan waktu yang lain. Apabila hari ke jam, minggu ke hari, itu kita kalikan. Dan apabila dari hari ke bulan, minggu ke bulan, tanda panahnya ke kiri, caranya kita bagi. Anak-anak, tugas yang pertama kalian yaitu konversikan ke satuan waktu yang telah ditentukan. Perhatikan soalnya. Bu Guru memberikan 5 soal, kalian bisa mengerjakan di buku tugas matematika kalian. Nomor 1 soalnya 4 jam sama dengan titik-titik detik. Nomor 2, 1/3 jam sama dengan titik-titik menit. Nomor 3, 0,25 jam sama dengan titik-titik detik. Nomor 4, 300 detik sama dengan titik-titik menit. Dan soal nomor 5, 1 jam 15 menit sama dengan titik-titik detik. Sekarang kita akan mempelajari penyelesaian soal cerita tentang satuan waktu. Contoh,
Sekarang pukul 10.27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Penyelesaiannya 2,5 jam kita pisahkan terlebih dahulu menjadi 2 jam 30 menit. Sehingga 10.27 kita jumlahkan 2 jam 30 menit, hasilnya menjadi pukul 12.57. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12.57 menit. Contoh selanjutnya, saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Penyelesaiannya kita cari 3,5 jam terlebih dahulu. 3,5 jam itu sama dengan 3 jam 30 menit. Kemudian kita kurangi pukul 16.45, kita kurangi 3 jam 30 menit. Jangan lupa cara menguranginya harus kita pisahkan antara menit dan jamnya. Hasilnya menjadi pukul 13.15 menit. Jadi 3,5 jam sebelum pukul 16.45 adalah pukul 13.15. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kita lanjutkan satu contoh soal berikutnya. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Cara menyelesaikannya, kita cari terlebih dahulu 100 menit itu berapa jam ya? Nah, 100 menit kita bagi 60 menjadi 1 jam lebih 40 per 60. Kita sederhanakan menjadi 1/2 per 3 jam. Nah, 2/3 jam kita jadikan menit. 2/3 dikali 60 hasilnya 40 menit. Jadi 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Sehingga pukul 08.50 kita tambah 1 jam 40 menit, hasilnya menjadi 09.90. Nah, karena menit tidak boleh melebihi 60, kita kurangi 90 kurangi 60. Dan yang pukul 9 kita jumlahkan tambah 1 menjadi 10.30. Jadi 100 menit setelah pukul 8.50 adalah pukul 10.30. Nah, anak-anak, sekarang selesaikan soal cerita dalam buku siswa matematika halaman 48 berikut ini. Kalian cukup meneruskan nomor 3, 4, dan 5 saja. Tulis di buku tugas matematika kalian. Anak-anak, demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai mengenal satuan waktu, konversi satuan waktu, menyelesaikan soal cerita tentang satuan waktu. Tulis pesan dan kesan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.